Lalu di sekolah pernah dihukum, pernah dimarah bapak ibu guru nggak? Pernah. Lah ngapa nggak ngomong sama ayah? Nggak terima ayah? Anaknya sekolah itu buat apa ya? Ya biar pinter lah, buat pinter, biar pinter. Lah terus ngapa ya mau marahin bapak ibu gurunya? Ya nggak terima aja ayah kalau anak ayah dimarahin. Kalau gitu nggak usah sekolah. Oh, gitu ya? Harusnya ayah berterima kasih sama bapak ibu guru karena udah ngajarin aku. Malah ini, malah. Oh, iya anakku. Maaf ya anakku ya. Ya. Dari situ sebetulnya bisa kita menjadi salah satu bahan analisa. Siapa nih yang berbohong? Rekan belajar, izinkan saya ikut memberi pendapat dalam kasus Ibu Guru Supriyani yang sungguh miris ya. Namun saya ingin memberi satu gambaran. Baru beberapa hari yang lalu saya juga mengalami perasaan yang sama dari mungkin orang tua dari korban yang menuduh Guru Supriyani melakukan kekerasan. Ini surat kepolisian yang saya laminating, tapi saya tutupi pelakunya dan juga identitas pelapor, identitas saya, bahwa anak saya dipukul kepalanya 2 kali tanpa ada sebab. Pertama dipukul pakai botol minum besi, aluminium, pokoknya yang metal lah ya. Kemudian anak saya menanyakan kenapa dipukul lagi 2 kali di belakang sampai benjol dan dia merasa sangat sakitan. Dan sebagai orang tua wajar emosi sekali, sehingga ya sudah kami lapor ke kepolisian dan melakukan visum. Tapi bukan untuk, jujur ini mungkin ada perbedaan di sini, bukan untuk menghukum pelakunya, tapi untuk bagaimana menghindari ini terjadi lagi. Jadi bisa dikatakan kami memaafkan pelakunya, tapi bagaimana kita bisa menindaklanjuti untuk suatu aksi yang lebih bijaksana menurut saya ya. Jadi kami bicarakan dengan pihak sekolah dan pihak sekolah menyambut baik, dan secara khusus saya meminta untuk penanganan di kelas yang anak saya, karena si oknum ini, oke, ini ada perbedaan karena yang di Ibu Guru Supriyani ini menjadi yang tertuduh, tapi kalau saya memang siswa, tapi di mana saya menganggap gurunya yang mana mungkin kurang bisa menyelesaikan dengan baik. Akhirnya ini menjadi rancangan kami bersama dengan pihak sekolah untuk membina siswa-siswa. Begitu juga sebenarnya yang saya harapkan dari pihak yang melaporkan Ibu Guru Supriyani, apakah itu benar terjadi atau tidak. Tapi guru dengan gaji yang kecil, dengan ya kita bisa lihat di berita-berita. Kalau mau langsung ditahan di lapas, setelah itu sekitar jam 3 ada pemberitahuan dari jaksa bahwa saya harus dibawa ke lapas. Jadi dari Ibu Guru bagaimana pada saat diwawancarai dari orang tua siswa, bagaimana pada saat tertentu mengatakan hal-hal yang mungkin apa benar seperti ini gitu ya. Yang saya duga kemungkinan besar itu bekas pukulan atau sejenis. Bapak pada saat itu menduga atau sang anak ini sebenarnya sudah pernah bercerita terlebih dahulu bahwa sempat mungkin dipukul dan lain sebagainya? Anak tidak pernah cerita. Nggak pernah sama sekali ya? Tadi sempat disebutkan ya bahwa ada statement jatuh bersama papa ya. Itu kan juga sempat beredar juga ya Bu ya, bahwa korban ini sempat menyebut bahwa awalnya sempat bilangnya jatuh di sawah gitu. Teruskan ya, itu kan artinya di hari Jumat itu tanggal 26 betul ya? Nah kan informasinya kejadian di tanggal 24 Pak Bowo.
di tanggal 24 sore malam mungkin ya, atau di tanggal 25-nya, itu Bapak Ibu belum tahu ada luka di situ atau seperti apa? Karena ini kan ada jeda 2 hari ya, baru setelah itu orang tua mengetahui. Kami dari awal hanya mau mencarikan keadilan buat anak-anak. Kalau memang anak-anak ini mendapat perlakuan yang seperti itu, Mbok Yo legowo mengakui dan legowo juga menyampaikan bahwa memang perlakuan itu dilakukan. Itu awal memang yang kami minta. Nah, yang ingin saya usulkan pertama begini. Bagaimana sih latar belakang? Bagaimana sih latar belakang Bu Guru ini sehari-hari? Bagaimana latar belakang anak ini sehari-hari sebelum kejadian? Bagaimana latar belakang orang tua si anak ini sehari-hari? Dari situ sebetulnya bisa kita menjadi salah satu bahan analisa. Siapa nih yang berbohong? Apakah si anak yang berbohong? Apakah Ibu Guru Supriyani? Walaupun sebetulnya kalaupun Ibu Supriyani melakukan itu, saya rasa saya nih sebagai orang tua yang lebih parah nih, kepala. Saya merasa emosi itu seharusnya bisa diarahkan ke suatu aksi yang lebih positif. Bukannya ingin meminta keadilan, bukan. Bagaimana menjadikan suasana itu lebih kondusif untuk kedepannya. Jadi itu yang lebih penting, bukan nafsu emosi. Bahwa anak masih dalam kondisi trauma. Jadi memang sangat berdampak ya, jadi sekeluarga ini terkena ya tekanan psikis seperti itu. Kemudian untuk guru-guru kami berharap untuk tetap mendidik dengan maksimal. Anak saya kalaupun salah di sekolah, saya akan senang sekali untuk dididik dengan baik. Terus tentu saja dengan batasan tertentu. Dan jangan takut. Memang akhir-akhir ini segala sesuatu yang dipolisikan karena menyangkut fisik Bapak Ibu Guru. Tapi bagaimana kalau kita tidak menggunakan fisik itu, karena memang ini sensitif. Walaupun saya pribadi, ya itu bisa saja dilaksanakan dengan perjanjian dan komunikasi khusus sebelumnya, gitu ya. Fisik itu kan bisa saja dengan lari lapangan, dengan apa, itu bisa saja dilakukan dengan komunikasi sebelumnya. Tapi untuk saat ini, marilah kita hindari dulu terkait fisik. Kita perbanyak komunikasi, kita perbanyak diskusi antara orang tua dan guru. Jadi saya rasa Bapak Ibu Guru yang kami cintai, yang kami harapkan untuk membangun generasi muda Indonesia ini, mohon tetap semangat untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak kita, dan tidak perlu takut, asalkan saat ini kita hindari hal-hal yang terkait fisik dulu. Selayaknya guru yang telah berdedikasi sekian lama dengan honor yang sangat kecil, lebih dihargai dan dihormati. Walaupun bila Guru Supriyani memang bersalah seumpama, tapi tetaplah ia layak dihargai dan dihormati. Daripada sekedar mengumbar emosi, nafsu, dan ego. Banyak cara yang lebih bijak. Semoga ke depan bangsa Indonesia lebih bermartabat. Jadi Bu Guru Supriyani mohon tetap semangat, tetap mengajar untuk generasi Indonesia, dan semoga masalah ini terselesaikan dengan baik untuk kedepannya. Jadi segala hal-hal yang tadi disampaikan itu menjadi refleksi bersama kita. Terima kasih, kiranya bermanfaat. Terus semangat, merdeka, maju, berdaya. Gaduh-gaduh senang bikin gaduh, oknum-oknum bodoh bikin kita bodoh. Kapan-kapan bangsa ini mati.